Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Wijaya, NIM 2020-33117, kelas 3C Prodi BGSD. Di sini saya akan menjawab soal uji kompetensi 1 UTS dari Bapak Irfai. Langsung saja saya mulai. Nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa aja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contohnya kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawab. Faktor-faktor penyebab kesalahan ejaan antara lain. Yang pertama, interferensi bahasa ibu. Yang kedua, penguasaan kosakata yang kurang. Yang ketiga, kurangnya minat baca siswa. Dan yang keempat, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kesalahan ejaan. Yang pertama ada fotokopi pakai C, dan yang benar adalah fotokopi biasa pakai PK. Dan yang kedua ada dijual, D-nya dipisah, dan kata yang benar yaitu dijual, D-nya digabung. Yang ketiga ada apotik pakai I, dan kata yang benar adalah apotek pakai E. Lanjut nomor 2, bagaimana langkah-langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan, berikan contohnya. Contoh kutipan langsung. Yang pertama, tidak menggunakan tahun kapan kutipan tersebut dikutip, tetapi menggunakan tahun artikel tersebut dibentuk. Yang kedua ada apa adanya seperti yang ada di dalam judul atau isi artikel. Dan ketiga, terdapat halaman artikel. Dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, merubah kalimatnya tetapi tidak merubah makna pada artikel aslinya atau sesuai pemikiran penulis. Yang kedua, tidak terdapat halaman artikel yang dikutip. Contoh penulisan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, yang pertama, menurut Priskon, kurung buka 2017, halaman 19, menjelaskan bahwa pembelajaran sastra di sekolah tidak berdiri sendiri, sebagaimana pelajaran yang mandiri menjadi bagian mata pelajaran bahasa Indonesia sastra Indonesia. Kutipan tidak langsung. Pertama, menurut Priskon dalam kurung 2017 memaparkan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia di dalamnya menurut materi pembelajaran dan pelajaran sastra. Lanjut nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contoh. Langsung menjawab. Perbedaan biografi dan bibliografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Bibliografi adalah daftar buku dan kurangnya dan karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang subjek buku ilmu. Bisa juga dikatakan sebagai daftar pustaka. Contoh biografi. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di daerah Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Hatta jadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sebagai sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menggagalkan konsep ekonomi yang bertepang pada semangat gotong royong masyarakat. Koperasi menjadi pilar ekonomi di tingkat paling kecil, seperti desa yang berdaya baik dari segi ekonomi dan pangan akan membuat suatu bangsa menjadi lebih kuat. Contoh bibliografi. Ipeng Prama ADN 1985, Bintang Nusantara Jakarta, Gramedia di Blikot 1989, Kisah Seorang Pelajar Jakarta, Balai Pustaka. Lanjut nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimat. Jawab. Jam digunakan untuk menunjukkan masa atau jangka waktu. Contohnya,
Pak Lurah berangkat ke kebun dengan mengendarai truk memakan waktu 30 menit. Pukul digunakan untuk menunjukkan saat dan waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, Pak Lurah berangkat ke sawah pada pukul 6 pagi. Nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawab. Bahasa merupakan sistem bunyi bermakna seperti A, I, U, E, O. Susunan huruf-huruf abjad lainnya, jika huruf-huruf tersebut disusun maka akan menjadi sebuah kata dan kata disusun akan menjadi kalimat. Jika kata dan kalimat yang tersusun ini memiliki makna, inilah yang disebut bahasa. Sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa sangat dan ada kaitannya karena bahasa tidak akan ada tanpa adanya susunan sistem bunyi. Adanya seseorang IT berbahasa, ia telah memahami susunan bahasa yang biasa kita sebut dengan kata atau perkataan. Lanjut nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Yang pertama, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Yang benar adalah aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Lanjut nomor jawab yang kedua. Adik tidak mau sekolah lagi karena diajak oleh teman-temannya. Yang benar adalah karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Jawab yang ketiga, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diem jika di dalam rumah. Yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diem jika di dalam rumah. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Jawaban yang keempat, tanda koma dipakai sebelum dan sesudah kata sapaan. Contohnya, hai apa kabar? Hai, apa kabar? Nomor 5, tanda koma dipakai antara nama orang atau nama gelar. Contohnya, Sobah S.PD, Sobah, S, PD. Jawaban lanjut nomor 7. Apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawab. Tanda titik koma adalah dipsi untuk memisahkan bagian-bagian pemerinci dalam kalimat menggunakan tanda koma. Contoh 1. Kakak membeli jambu, pisang, dan jeruk, ayam, bebek, dan angsa. Contoh yang kedua, hari ini sudah siang, Bapak bergegas pulang ke rumah. Tanda titik 2 dipakai akhir suatu pertanyaan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh 1. Rizkan membeli bahan bangunan, semen, pasir, bata, dan genteng. Kedua, hanya ada 2 kemungkinan dalam menjawab soal benar atau salah. Lanjut, soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab. Penyebab kesalahan penggunaan huruf miring salah satunya karena kurang pemahaman. Huruf miring digunakan dalam penulisan bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, yang salah ya. Dia barau-barau ini menjadi kembang desa. Yang benar adalah dia baru-baru ini menjadi kembang desa. Lanjut soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contohnya kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban dari nomor 9.
Pemakaian huruf meliputi huruf vokal dan konsonan, baik gabungan vokal maupun konsonan. Gabungan vokal yang disebut diftong tidak dipisahkan, tapi merupakan satu kesatuan. Demikian pula gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan fenom tidak dipisahkan. Penulisan gabungan vokal yang disebut diftong ai, au, dan oi dalam kata pandai, harimau, dan asoy tidak dapat dipisahkan karena gabungan vokal itu merupakan satu kesatuan. Begitu pula dengan huruf konsonan juga merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan seperti i, kh, dan ni. Jadi tidak bisa dipisah dalam kata tulisan tersebut. Contohnya khusus. Terima kasih. Jawaban dari saya seperti itu, semoga bermanfaat. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.